kamu nak apa? Dah kamu hari gaji you. Tuut atau pu yang kamu tanya? Anak pu tidak apa? Tuan Hakim yang terhormat, peserta yang barusan turun ialah utusan dari kelas 4D. Kita panggilkan peserta yang memegang urutan F2 atas nama Tengku Muharram yang berasal dari Muntasi. Saja orang dekat. Dari bawah ni. Peserta akan membacakan makra mulai dari halaman 130 pada matan wasaniha, halaman 130 pada matan wasaniha sampai dengan halaman 131 pada matan wafil majmu'i. Benar 2 3 left itu. Lagi 3 ni mana? 2 3 ni mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha takbiru taharrumi li khabari mutafaqi alaihi. Idza kumta ila sholati fakabir. Sumia bidzalika li anna musalliya yuharrimu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidati sholati wa jumila fatihatas sholati liyustahzira musalli ma'nahu dalla ala azamati man tahayya'a bi khidmatihi hatta tatimma lahu hay'atu wa khusyu'u wa min sama zida fi takririhi liyaduma istishabu zainika fi jami salatihi makruna bihi ay bitakbiri an-niyatu li anna takbira awalul arkanus salati fatajibu maqarinatu bihi balla buddha ayyastazira kulla tabarin fiha marra wa ghairihi katasri lil qasiri wa qawmihi imaman aw ma'muman fi jum'ati wa qudwati li ma'mumin fi ghairiha ma'a ibtidaihi thumma yastamirra mustashaban lidzalika kullahu ila ra'i wa fi qawli sahahahu rafi'i yakfi qarnuha bi awalihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula yang keduanya rukun sembahyang itu takbiratul ihram. Karena kabar yang disekapat karena kabar yang disesuaikan di akhirnya kabar. Apa kabarnya? Apabila engkau berdiri kepada salat, maka takbirlah olehmu.
Kon mana? Mana? Dinamakan dengan demikiannya takbir karena bahwa sesungguhnya musalli itu mengharam di atas nasi musalli dengannya takbir akan barang-barang yang ada ianya barang itu halal baginya musalli sebelumnya takbir Iriyun webcam. daripada segala Hai baca pada. supaya menuntut hadir oleh musalli akan maknanya takbir yang menunjuki ianya makna di atas mengagungkan siman yang bersiap ianya si musalli bagi membantu nyaman sehingga sempurna baginya si musalli sehingga sempurna bagi si musalli oleh haibah dan khusyuk. Dan daripada di sana dilebihkan pada mengulanginya takbiratul ihram supaya berkekalan oleh menyertai keagungan demikian pada sekalian salatnya semusalli. Hal keadaan menyertai dengannya artinya dengan takbir olehnya akan niat karena bahwa sesungguhnya takbir itu awal segala rukun sembahyang maka wajib oleh menyertainya niat dengannya takbiratul ihram. Cukup jelaskan. Jadi bab rukun yang keduanya ngebahas tentang pembahasan takbiratul ihram. Bahkan takbiratul ihramnya dijadikan sebagai rukun sembahyang karena hadis yang disepakati oleh ulama. Pada hadisnya apabila urun drone dong kepada sembahyang takbir le urundra bahkan kepada dengan takbiratul ihram sebab si musalli diperharum babandung barang yang mana barangnya sigohlam ditakbir hadir bagi si musalli cuma daripada barangnya yang mana barangnya daripada segala yang dapat merusakkan sembahyang dan takbiratul ihramnya dijadikan sebagai pembuka Al-Fatihah. Bahkan cuma dijadikan pembuka Al-Fatihah supaya si musallinya dituntut hadir apa makna yang dikandung dalam takbiratul ihram yang ditunjuk di atas keagungan siman yang masuk dengan simannya iaitulah Allah. Jadi supaya si musallinya bersiap-siap untuk menjadi penghadap Allah sehingga sempurna bak si musallinya haibah dan khusyuk. Dan daripada di sana si musalli dilebihkan pada takbiratul ihram supaya berkekalan menyertai khusyuk padma bak sekalian sembahyang si musalli yang mana si musalli
Nyo takbiratul ihram nyo belum menyertai dengan niyat. Karena takbiratul ihram nyo awal-awal rukun sembahyang, maka bagi musalli nyo wajib menyertai niyatnya dengan takbir. Bahkan anjur hamba si musalli nyo berdituntut hadir. Hukum matang yang penting pada niyat daripada apa mah? Daripada pembahasan yang kalau diikut. Maksud daripada pembahasan yang ada diikut iaitulah kasar, tarak dan ta'yin. Dan selainnya demikian. Bagi contoh, si musalli apabila di kasar cukup. Lafaz idza qumtu ataupun idza qumta. Idza qumta ya. Idzanya kalimat ya. Kemudian pada kata-kata wasaniha. Jadi ha itu kalimat apa? Huruf. Ha huruf. Arti Damir, huruf apa? damir. Ha damir. Damir itu kalimat apa? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Arti ha isim damir. Berapa terbagi isim damir? Ataupun di sini ha di sini damir apa? Apakah damir marfu, damir mansub ataupun damir majrur? Marfu. Marfu dengan apakah di sini? Atau bagaimana yang dikatakan dengan isim damir? Ta'rif, pengertian daripada isim damir. Pas. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk peserta selanjutnya semangat. Jadi intonasi ibu tinggi juga cut, mesti dah baca agar lebih semangat kita dalam baca kita. Dewan Hakim yang berbahagia, peserta yang barusan turun ialah utusan dari kelas 4C. Kita panggilkan peserta yang selanjutnya yang memegang urutan F3 atas nama Tengku Arya Al-Hafiz yang berasal dari Abdia.
Contoh lah. Malam juga. Kali tajuk mah mesti kena ke kanan awak. Nak kira widok boleh. Dewan Hakim yang terhormat, peserta akan membacakan makra halaman 135 pada matan wasalisuha. Halaman 135 pada matan wasalisuha sampai dengan halaman 136 pada matan Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha qiyamu qadirin 'alaihi bi nafsihi aw bi ghairihi fi fardin walau mandhuran أو معادا ويحصل القيام بنصب فقار ظهره أي عظامه التي هي مفاصله ولو باستناد إلى شيء بحيث لو زال لسقط ويكره الاستناد لا بانحناء إن كان أقربا إلى أقل الركوع إن لم يعجز عن تمام الانتصاب ولعاجز شقى عليه قيام بأن لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة وضبطها الإمام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه صلاة قاعدة كراكب سفينة خاف نحو دوران الرأس إن قام والثالث لا يستمسك حدثه إلا بالقعود وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula yang ketiga, segala rukun salat itu berdiri bagi orang yang kuasa. Di atasnya berdiri dengan dirinya seseorang ataupun dengan selainnya seseorang pada salat yang fardu. Sekalipun ada ianya fardu, itu nazar atau itu i'adah. Dan hasil oleh berdiri dengan apa? Hasil dengan menegakkan tulang punggungnya seseorang. Artinya tulang punggung. Allati bermula dianya allati itu persendiannya punggung. Sekalipun ada ianya berdiri, itu dengan bersandar kepada sesuatu, dengan sekira jikalau hilang ianya sesuatu, niscaya sungguh gugur ianya seseorang. Dan dimakruhkan akan bersandar, tidak dengan membungkuk. Jika ada ianya membungkuk, itu terlebih dekat kepada sekurang-kurang rukuk. Jika tidak lemah ianya seseorang daripada sempurna tegak. Dan sabit bagi orang yang lemah, yang payah di atasnya orang yang lemah oleh berdiri, dengan bahawa payah akannya si ajiz dengannya berdiri oleh kepayahan yang bersangatan, dengan sekira tidak dipertanggungkan akannya kepayahan pada adat, dan telah membatasi akannya kepayahan oleh imam, dengan bahawa ada ianya kepayahan, dengan itu dengan sekira hilang besertanya kepayahan oleh khusyuknya seseorang. Itu solat hal keadaan duduk, seperti orang yang mengendarai kapal laut
yang takut ianya si rakib akan seumpama pusing kepala jika berdiri ianya seorang. Dan bagi orang yang selalu kencing, yang tidak bisa menahan oleh hadasnya si salis kecuali dengan duduk, dan membungkuk oleh orang yang salat duduk bagi rukuk dengan sekira setentang oleh dahinya seseorang akan barang pada hadapan dua lututnya seseorang. Jadi pada matan ini ingin menjelaskan bahwasanya rukun salat yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang kuasa. Baik berdiri tersebut dihasilkan dengan cara berdiri dengan diri sendiri ataupun dengan bantuan daripada orang lain, yang mana berdiri tersebut menjadi rukun salat pada salat yang fardu, baik fardu tersebut berbentuk nadar ataupun i'adah. Kemudian berdiri tersebut bisa hasil dengan cara menegakkan tulang punggung, sekalipun dengan cara berdiri tersebut bersandar kepada sesuatu. Sekira jikalau hilang sesuatu tersebut, maka seseorang tersebut akan terjatuh, yang mana hukum bersandar kepada sesuatu tersebut itu hukumnya makruh. Kemudian tidak hasil berdiri tersebut dengan cara membungkuk, yang mana membungkuk tersebut mendekati kepada sekurang-kurang rukuk, yang mana semusalli tersebut mampu untuk berdiri tegak, cuman ia tidak berdiri tegak, maka tidak hasil berdiri tersebut. Kemudian bagi orang yang lemah, yang tidak sanggup untuk berdiri, sekira di saat berdiri ia memang merasakan kepayahan dan sulit untuk melakukan berdiri, yang mana menurut umum memang tidak bisa ditahan kepayahan tersebut. Bahkan Imam Al-Haramain juga telah memadasi kepayahan tersebut. Sekira apabila hilang khusyukan di dalam salat yang semusali, maka bagi orang tersebut boleh salat dengan cara duduk, sebagaimana orang yang mengendarai kapal laut yang khawatir bila berdiri ia akan merasakan pusing. Dan bagi orang yang selalu kencing, yang tidak bisa menahan kencingnya kecuali dengan cara duduk, maka boleh bagi orang tersebut salat dengan cara duduk. Kemudian bagi orang yang salat dengan cara duduk, sebaiknya ataupun sepatutnya di ketika melakukan rukuk badannya sedikit membungkuk, sekira dahi dengan ujung kedua lututnya itu sejajar. Di halaman 136 kalimat hiya mufasiluhu. Benar barisnya mufasiluhu. Kalimat apa mufasil? Mufasiluhu kalimat daripada isim fa'il. Isim fa'il. Watan apa? Mufasilah. Iya, mufasilu. Mufasilu. Watannya? Fasila yufasilu mufasilatan musufalan fahuwa mufasilah. Berarti ini maknanya apa? Pergelangan. Ada isim fa'il yang maknanya pergelangan? Bukannya biasanya isim fa'il bermakna yang berdiri, yang duduk, yang tidur. Berarti isim makan. Isim makan? Mufasaluhu. Mufasaluhu. Ada watan isim makan mufasil. Mufasaluhu. Mufasal. Ada watannya? Ada. Coba sering. Fasala yufasilu mufasilatan wa sifalan fahuwa mufasilun wa zaka mufasalun. Ifsil la tafsil mufasalun mufasalun fusila yufasalun. Mufasalun mufasalun yufasalun.
Berarti ada 3, mufasalun, bifasalun. Ya, isim makan, zaman, dan alam. Ternyata yang sulasi masjid pun ada juga isim alatnya. Oke, kemudian selanjutnya bi an lahiqahu bihi musyiqqatun. Benar, barisnya musyiqqatun. Dengan pertanyaan yang senada, kalimat apa musyiqqatun? Syukatun, sufail. Isim fa'il juga, oke. Wazannya Wazannya syaqqa, syaqqa. ya, coba tasrif. Syaqqa, syuqul, syaqqan. Faham syuqul. Cuma di sini taknis. Tanya. Ya cukup. Kemudian Tuku Arya pada kata-kata alaihi. Jadi ala di situ huruf jar. Huruf jar. Sebagaimana kita ketahui, pada huruf jar yang tertulis adalah ala. Jadi ala sudah barang tentu itu uktub bil ya, ikra bil alif. Ditulis dalam bentuk ya tapi bacanya alif. Lalu kenapa di sini kita bacanya alaihi bukan lagi alahi? Jadi yang menjadi huruf jar ala, bukan alai tapi ala. Lalu kenapa di sini menjadi alaihi? Untuk kita mengetahui bagaimana kita baca zamir tersebut. Enggak, kenapa mesti dirubah? Sedangkan pada dasarnya yang menjadi huruf jar itu ala. Layaknya seperti fi, ketika bertambah huruf zamir fihi. Tapi kenapa di sini menjadi ala, jadi alaihi? Alif itu sudah berubah menjadi ya. Alasannya kenapa? Pas. Satu lagi, wa yukrahul istinadu, yukrah. Yukrah di sini sudah barang tentu hukum, berarti makruh. Jadi hukum apakah di sini? Apakah masuk ke dalam hukum taklifi ataupun hukum wad'i? Di sini masuk hukum taklifi. Bagaimana yang dikatakan dengan hukum taklifi? Taklifi tersebut berlaku hukum di atas insan, sedangkan wad'i ini berlaku selain kepada makhluk, misalnya matahari. Itu ta'rifnya, pengertiannya. Ta'rifnya lupa. Ya, pada matan kata-kata bihaisu paling atas, bihaisu law zala la saqata, ya kan? Bihaisu ada yang faedahnya haisu bayan itlaq dan ada yang qaid, ya kan? Kalau yang terdapat pada matan bihaisu law zala hingga akhirnya ini coba ditentukan. Di faedah haisu ada 3. Bayan itlaq, qaid dan ta'lil. Cuman di sini menurut saya qaid. Kenapa qaid yang ada pada matan ini? Karena menurut saya pahami di situ qaid. Itu kan yang Anda pahami. Cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah, peserta yang barusan turun, utusan dari kelas 4B. Hadirin yang dirahmati Allah, kita panggilkan peserta yang memegang urutan F4.
atas nama Tengku Syarifuddin yang berasal dari Nagan Raya. Dan, waktu kamera ada. Dah. Peserta akan membacakan makrab mulai dari halaman 136 pada matan Far'un, halaman 136 pada matan Far'un sampai dengan halaman 137 pada matan Wa innama akharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Qala syekhuna yajuzu limaridin amkanahul qiyamu bila musyiqqatin law infarada la in shalla fi jama'ati illa ma'a julusin fi ba'dihha as-salatu ma'ahu ma'al julusi fi ba'dihha wa in kana al-afdalul infarada wa kadha idza qara'al fatihatu faqad lam yaqud aw wa suratu qa'ada fiha jaza lahu qira'atuha ma'al qudi wa in kana al-afdalu tarkaha intaha wal afdalu lil qa'idi wal afdalu lil qa'idil iftirashi summa tarabu'i summa tawarruki fa in ajaza 'anil salati qa'idan shalla muttaji'an 'ala jambihi mustaqbilan li qiblati biwajhihi wa maqdimi badanihi wa yukrahu 'alal janibil aysari bila udrin famustalqiyan 'ala dhurihi wa akhmasahu ila al-qablati wa yajibu ayyadhi'a tahta ra'sihi nahwi mikhdatin liyustaqbila biwajhihi qiblati wa ayyumi'a ila sawabi qiblati raki'an wa sajidan wa bisujudi akhfadu minal aymai ila ruku'i in ajaza anhuma fa in ajaza anil imai bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi fa in ajaza ajra af'ala salati ala qalbihi fala tasqutu anhu as-salatu madama aqlihi sabitan ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu satu huruf. Telah berkata oleh syekhuna, boleh bagi si marid yang mungkin akannya si marid oleh berdiri dengan tanpa musyiqqah jikalau terasing ianya si marid. Tidak jika sembahyang ianya si marid pada jamaah, terkecuali beserta duduk pada sebahagiannya sembahyang. Oleh peneman boleh, oleh sembahyang beserta mereka itu beserta duduk pada sebahagiannya sembahyang. Sekalipun adalah yang terlebih afdal itu terasing. Dan bermula sedemikian itu apabila membaca ianya musalli akan Fatihah, maka hanyalah niscaya duduk ia, atau beserta surah niscaya duduk ia padanya sembahyang, niscaya boleh baginya oleh
kiraahnya surah beserta duduk. Sekalipun adalah yang terlebih afdal itu tinggalnya surah. Intaha, habis pembahasan. Dan bermula yang terlebih afdal bagi si qaid itu iftirash, kemudian tarabuk, kemudian tawarruk. Maka jika lemah daripada sembahyang hal keadaan duduk, niscaya sembahyang ianya si marid hal keadaan berdiri, hal keadaan berbaring di atas lambungnya si marid, hal keadaan menghadap bagi kiblat dengan wajahnya si marid dan dengan hadapan badannya, dan dimakruhkan di atas lambung yang kiri dengan tanpa uzur. Maka hal keadaan terlentang di atas punggungnya dan bermula dua tapak kakinya si marid kepada kiblat, dan wajib oleh meletakkan di bawah kepalanya si marid oleh seumpama bantal, supaya bahawa menghadap dengan wajahnya si marid akan kiblat, dan supaya bahawa mengisyarah ianya si marid kepada arah kiblat hal keadaan rukuk dan sujud. Dan sampai dengan sujud itu terlebih rendah daripada mengisyarah kepada rukuk. Jika lemah ianya si marid daripada keduanya, maka jika lemah daripada mengisyarah dengan kepalanya, niscaya mengisyarah ianya si marid dengan kelopak matanya si marid. Maka jika lemah ianya si marid, niscaya memberlakukan akan ianya si marid akan perbuatan sembahyang di atas hatinya. Maka tidak gugur daripadanya si marid oleh sembahyang selama kekal akalnya si marid itu yang sebut. Jadi masalah malam yo sabah huruf kun le syaikhuna tentang masalah sembahyang orang yang sakit. Boleh bagi si marid orang yang sakit yang mana mantan memungkinkan untuk dengan tanpa musyikkah ketika itu. Jikalau terasing dia sembahyang tiroh, kan disembahyang secara berjamaah. Jadi ketika disembahyang pada jamaah, nyo diduk pada sebahagian nyo kibat. Jadi boleh bagi oleh sembahyang beserta mereka itu yang berjamaah. Walaupun itu hidup pada sebahagian ini, yang namun sembahyang yang terlebih hebatnya adalah sembahyang terus lengkap. Dan sedemikian cip munyo si marid isembahyang siro hal keadaan ibaca Fatihah. Kemudian munyo isembahyang bak jamaah nyo dibaca Fatihah beserta surah. Munyo di sembahyang siro dibaca surah dan Fatihah dalam posisi hidup. Tetapi munyo sembahyang jamaah nyo disembahyang beserta dibaca Fatihah tau. Makanya juga boleh untuk sembahyang berjamaah, walaupun tinggal baca surahnya terlebih afdal. Dan posisi sembahyang duk bagi si qaid yang gimana? Yang pertama
duduk iftirash, duduk tashahud awal. Dan kemudian duduk tarabuk, duduk bersila. Bahasa Aceh duduk simpang. Nah, dan yang kedua, yang selanjutnya ialah duduk tawarruk. Maka menyelima bagi si rawi sembahyang sambil landuk kibar. Nyo jet di sembahyang hal keadaan berbaring. Nah, yang mana ketika berbaring nyo menghadap kepada kiblat, wajah dan badan. Cuma munyo sebalik ni, kita dah berbaring ada lambung yang kiri, munyo bunuh ada lambung yang kanan. Munyo ada lambung yang kiri, nyo makruh ni dengan tanpa Allah. Munyo Allah salah. Maka ketika wujud Allah, maka disembahyang si marid hal keadaan terlentang di atas punggung ni, rung. Sedangkan dua tapak kaki ni nyo menghadap kepada kiblat. Dan pada ketikanya wajib dah letakkan sesuatu di bawah. Cukup. Pada kata-kata lewat far'on bila masyaqqah, ba itu huruf jar. Apa tugasnya huruf jar? Memajrurkan isim, fi'il, huruf isim. Coba jelaskan di sini isim yang mana yang dijarkan oleh ba. Isim lafaz musyiqqatin. Lafaz musyiqqatin. Lalu bolehkah diselain dengan huruf yang lain ataupun kalimat yang lain? Boleh. Kenapa boleh? Namun huruf tersebut dikira sebagai huruf mu'taradah. Huruf mu'taradah. Kemudian ba di sini huruf jar. Huruf jar apa? Apakah huruf jar yang zaidi, asli ataupun syabbah zaidi? Asli. Asli. Bagaimana yang dikatakan dengan huruf jar asli? Huruf jar yang asli memiliki makna dan muta'ala. Apa maknanya ataupun faedahnya dan kemana muta'alanya? Muta'alanya kepada amkana. Faedahnya? Faedahnya ta'diyah. Ta'diyah. Okey. Pada makan wal afdalu li qa'idin al-iftirashi. Ya, i'rabnya untuk apa? Maaf tadi terlanjur lisan. Terlanjur lisan. Ya, satu lagi ya. Pada yang paling ujung, fala tasqutu anhu salatu madama, apa bacanya di depan? Madama aklihi. Akluhu juga. Tadi aklihi kenapa? Mungkin terlanjur lisan. Oh, dimaafkan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dewan Hakim yang berbahagia, peserta yang barusan turun ialah utusan dari kelas 4A. Kita panggilkan peserta yang memegang urutan F5 atas nama Tengku Mustafa
yang berasal dari Bakongan. Dewan Hakim yang terhormat, peserta akan membacakan makra halaman 133 pada matan Fir'aun Lau Kabbara, halaman 133 pada matan Fir'aun Lau Kabbara, sampai dengan halaman 134 pada matan Hazwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Far'un law kabbara marratin نويا الافتتاح بكل دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية لأن النية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى وهكذا فإن لم ينوي ذلك ولا تخلل مبطل كإعادة لفظ النية فما بعد الأولى ذكر لا يؤثر ويجب إسماعه أي تكبير نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من نحو لقط كسائر ركن قوليا من الفاتحة والتشهد والسلام ويعتبر إسماع المندوب القول لحصول السنة والسنة جسم رائه أي التكبير خروجا من خلاف من أوجبه وجهر به للإمام كسائر تكبيرات الانتقالات ورفع كفيه أو إحداهما إن تعسر رفع الأخرى بكشف أي مع كشفهما ويكره خلافه ومع تفريق أصابعهما تفريقا وسطا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermula ini itu satu cabang. Jikalau mentakbir ianya si musalli akan beberapa kali, hal keadaan si musalli yang mentakbir itu yang meniat ianya si musalli akan buka dengan tiap-tiap takbir. Niscaya masuk ianya si musalli dalamnya sembahyang dengan ganjil dan keluar ianya si musalli daripadanya sembahyang dengan genap. Karena bahawa sesungguhnya si musalli itu manakala masuk ianya si musalli dengan takbir yang pertama, niscaya keluar ianya si musalli dengan takbir yang kedua. Karena bahawa sesungguhnya niat buka dengannya takbir yang kedua itu mengandung ianya niat untuk potong takbir yang pertama dan seterusnya. Maka jika tidak meniat ianya si musalli akan sedemikian buka, padahal tidak menyelangi ianya si musalli akan yang membatalkan seperti mengulang lafaz niat, niscaya maka bermula barang sesudah takbir yang pertama itu zikir yang tidak memberi bekas ianya zikir. Dan wajiblah memperdengarnya artinya takbir akan dirinya si musalli. Jika ada ianya si musalli itu yang sehat pendengaran dan tidak jenis yang menegah, itu yang mewujud daripada seumpama keributan. Sebagaimana ketinggalan-ketinggalan rukun qauli daripada Al-Fatihah dan tasyahud dan salam.
dan diiktibarkan akan memperdengar yang disunatkan lagi yang dibangsakan kepada qauli karena hasil sunnah, dan disunatkan akan ketinggalan takbir-takbir perpindahan, dan disunatkan akan angkat dua telapak tangannya si musalli ataupun salah satu keduanya dua telapak tangan. Jika sulit ianya si musalli akan angkat tangan yang lain beserta buka, artinya beserta buka keduanya telapak tangan, dan dimakruhkan akan sebaliknya buka, dan beserta pisah anak jari keduanya telapak tangan akan sebagai pisah yang pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu membahas rukun sembahyang yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Sekarang memasuki dalam satu cabang. Seandainya sekarang seseorang melakukan takbir beberapa kali, yang mana pada setiap takbir tersebut, pada masing-masing takbir diniatkan untuk buka sembahyang, maka dihukumi pada orang tersebut dia berhasil masuk ke dalam sembahyang dengan takbir yang ganjil dan keluar daripada sembahyang dengan takbir yang genap. Alasannya karena ketika seseorang telah berhasil masuk ke dalam sembahyang dengan takbir yang kedua, yang pertama, maka dengan melakukan takbir yang kedua itu dia keluar lagi daripada sembahyang. Yang alasannya kenapa dengan takbir yang kedua dapat mengeluarkan dia daripada sembahyang, karena niat buka dengan takbir yang kedua itu berarti memotong apa-apa yang telah diniatkan dalam takbir yang pertama, dan begitulah seterusnya takbir yang ketiga dan takbir yang keempat. Maka sekarang seandainya seseorang juga melakukan takbir beberapa kali, namun pada selain takbir yang pertama tidak diniatkan untuk buka sembahyang, sedangkan di antara satu takbir dengan takbir yang lainnya tidak diselangi oleh sesuatu yang dapat membatalkan sembahyang. Contoh yang dapat membatalkan sembahyang seperti mengulang-ulang lafaz niat, maka dihukumi barang sesudah ataupun takbir sesudah takbir yang pertama kepada zikir yang tidak memberikan pengaruh apapun kepada takbiratul ihram. Dan pada ketika seorang melakukan atau membaca takbir, maka diwajibkan untuk mengeraskan suara sehingga terdengar sekalian huruf takbir kepada dirinya. Namun kait untuk ketentuan memperdengarkan, andai kata emang seorang tersebut mempunyai pendengaran yang sehat dan di sekelilingnya tidak ada yang menegah untuk mendengarkan, seumpama adanya jenis keributan. Dan ketentuan memperdengarkan pada takbiratul ihram sebagaimana ketentuan yang ada pada ketinggalan rukun qauli yang ada di dalam sembahyang, apakah itu Fatihah, tasyahud dan salam. Dan untuk menghasilkan perdengarkan qauli tersebut kepada dirinya. Dan dalam bacaan takbir disunatkan untuk menjazam ra yang ada pada Allahu Akbar. Ingat kenapa hukumnya disunatkan? Karena ada ulama yang berpendapat bahawa hukum jazam tersebut wajib. Maka untuk keluar daripada pendapat ulama tersebut, maka dijadikan hukumnya sunnah. Dan juga khusus bagi imam, takbiratul ihram ini diwajibkan untuk membesarkan suara. Juga ketentuan ini sebagaimana ketentuan pada takbir-takbir perpindahan, apakah dari rukuk ke i'tidal ataupun i'tidal ke sujud. Dan juga pada takbiratul ihram disunatkan untuk mengangkat dua telapak tangannya, ataupun seandainya lemah ataupun sulit untuk mengangkat keduanya, maka dengan mengangkat salah satunya juga dapat menghasilkan kesunahan. Dan karena beserta keadaan dua telapak tangan tersebut terbuka, namun karena ketentuannya ialah buka, maka jika dilakukan sebalik dengan ketentuan ataupun sebalik dengan buka, maka dihukumi perbuatan tersebut makruh. Dan anak jari daripada kedua telapak tangan ini agak sedikit dibuka. La'ala shawab. Ya, ada kurangan. Kasairi ruknin qauliyin, halaman 134. Qauliyin atau qauli.
qawliyin. Qauliyin bertasydid. Tasydid. Ya apa? Ya nisbah. Apa pengertian ya nisbah? Ilhaqu akhiral ismi ya musyaddadah maksuran ma qablaha li dalati ala syai'in nisbatan ila akhir. Awal hapro jaro kamu mendengar jawaban kan? Kau nak kerja kudu ini. Kamu perlu mendengar jawaban dia balik baru kau jaro. Oke, selanjutnya kasairi maknanya apa tadi? Seperti ketinggalan. Yang ketinggalan. Yang ketinggalan. Pengertiannya bagaimana ketinggalan? Yang tertinggal di belakang kan? Atau bisa diartikan yang sisa-sisa. Yang sisa-sisa. Kenapa tadi tidak seperti itu? Berarti yang maknanya yang lebih bagusnya bagaimana? Coba. Yang sisa-sisa. Ya coba. Berarti Sebagaimana yang sisa-sisa rukun yang dibangsakan pada qauli. Lalu kemudian pada kata-kata lau kabbara itu yang di depannya bagaimana dibaca? Marratun, marratan atau marratin tadi? Marratin dii'rabkan untuk apa? Maf'ul kabbara. Marratin ini tergolong kepada isim apa? Isim jamak muannas yang salim. Bagaimana yang dikatakan dengan isim jamak muannas yang salim? Ma jumi'a bi alifi wa ta'i mazidataini saliman kana aw mukassiran. Kemudian berarti alif dan ta itu merupakan yang dilebihkan. Jadi di sini marratin adalah jamak muannas yang salim. Mufradnya apa? Marratun. Ta satu lagi dikemanakan? Sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Kawakib, ada kaidah inna ta'al mufradi tuhdafu indal jam'i. Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang dirahmati Allah, para hadirin yang berbahagia, peserta yang barusan turun ialah utusan dari kelas 3D. Kita panggilkan peserta selanjutnya yang memegang urutan F6 atas nama Tengku Restu yang berasal dari Mekah. Peserta akan membacakan makra pada halaman 128 pada matan wayakfi niyatun. Halaman 128 pada matan wayakfi niyatun sampai dengan halaman 129 pada matan wasunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakfi niyatul witri min ghairi adad wa yuhmalu ala ma yuriduhu ala al-awjuh wa la yakfi fihi niyatu sunnatil isya'i aw ratibatiha wat tarawihi wa duha wa ka istisqa'i wa kusufi syamsin aw khamrin. Amma an-naflul mutlaqu fala yajibu fihi ta'yinu bal yakfi fihi niyatu fi'li salati
كما في ركعتي التحية والوضوء والاستقارة وكذا صلاة الأوابين على ما قاله شيخنا ابن زياد والعلامة السيوطي رحمهما الله تعالى، والذي جزانا به شيخنا في فتاويه أنه لا بد فيها من التعيين كالضحى، ويجب نيات فرض فيه أي في الفرض ولو كفاية أو نذرا، وإن كان النوي صبيا ليتميز عن النفل، كأصلي فرض الظهر مثلا أو فرض الجمعة وإن أدرك الإمام في تشاهدها. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memada oleh niat witir daripada ketiadaan bilangan, dan dipertanggungkan akannya witir di atas barang yang menghendaki ya seseorang akannya barang alal aujah, dan tidak memada padanya niat witir oleh niat sunat Isya atau rawatibnya Isya, dan seperti salat tarawih dan duha, dan seperti istisqa minta hujan atau gerhana matahari ataupun bulan. Adapun bermula salat sunnah mutlak, niscaya maka tidak wajib padanya salat sunat mutlak oleh mentain, akan tetapi memada padanya sunat mutlak oleh niat perbuatnya salat, sama seperti pada 2 rakaat tahiyat masjid, dan seperti wudu dan istiqarah. Dan sabit demikian itu salat awabin, segala awabin di atas barang yang telah berkata akannya barang oleh Syekhuna. Siapa Syekhuna? Ibnu Ziyad dan Al-Alamah Suyuti telah merahmat akan keduanya oleh Allah Ta'ala. Dan bermula alladhi yang telah terstempel dengannya alladhi oleh Syekhuna pada fatwanya Syekhuna akan bahawa sesungguhnya perkataan itu tidak boleh tidak padanya niat daripada ta'yin, sama seperti duha, dan wajib oleh niat fardu padanya fardu, artinya fardu sekalipun ada ianya fardu itu kifayah atau nazar, sekalipun adalah yang meniat itu sesapi, supaya memperbeza ianya fardu daripada sunat. Seperti aku salat akan fardu zuhur akan sebagai misal, atau akan fardu Jumat, sekalipun memperdapat ianya seseorang akan imam pada tasyahudnya Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memadalah niat witir daripada meniat bilangannya witir, dan dipertanggungkan solat kita tersebut di atas yang kita kehendaki berdasarkan di atas beberapa aujah, dan tidak memada padanya solat witir untuk kita meniat sunat Isya atau sunat rawatibnya Isya, dan seperti solat yang diwaktukan seperti solat tarawih dan seperti duha, dan solat yang mempunyai sebab seperti istisqa minta hujan, dan seperti gerhana matahari atau bulan. Adapun sunat yang mutlak, pada sunat mutlak tersebut tidak wajib oleh mentakhirnya salat, akan tetapi membadarah dengan niat mengerjakan salat, sama seperti pada 2 rakaat tahiyat masjid dan wudu dan istiqarah, dan sedemikian juga salat segala awabin berdasarkan di atas yang telah berkata oleh Syekhuna, yaitu guru kita itu Ibnu Ziyad dan Al-Alamah Suyuti. Moga-moga merahmat akan keduanya oleh Allah. Jadi pendapat yang sudah distempel pendapat tersebut oleh Syekhuna pada fatwanya Syekhuna, bahawa sesungguhnya wajib padanya sunat awabin iaitu daripada mentakyin, sama seperti salat duha, dan wajib oleh niat fardu, sekalipun fardu tersebut adalah fardu kifayah ataupun sunat, sekalipun orang yang berniat tersebut iaitu sesapi tujuannya adalah untuk memperbeza fardu daripada
sunat. Seperti aku salat akan fardu zuhur atau aku salat akan fardu Jumat. Walaupun seseorang tersebut mempendapatkan imam pada tasyahudnya Jumat. Pada matan fala yajibu fihi. Jadi fa itu kalimat apa? Halaman 128. Pada amman naflu, ya, Fa tafriq. fa tafri. Sebelumnya fa itu ada jumlahnya berapa? Disebutkan. Ada jumlah ismiyah. Maksudnya fa yang ada di dalam versi Nahwu, fa-nya apa saja? Fa tafriq, fa ta'lil, fa fasihah, fa tafsir. Tafsir. Pengertian daripada fa tafriq gimana? Untuk meluaskan surah. Definisinya kalau bisa. Pas. Kemudian bal yakfi fihi niyatu fi'li salah kama fi raka'at tahiyah. Kama, kaf di situ faedahnya apa? Tandir. Tandir. Bagaimana yang dikatakan dengan tandir? Juz'u yuzkaru li'idra'ati kaidati akhar. Kaf itu faedahnya ada berapa? Maksudnya kaf itu ada berapa? Ada Maknanya tamsil, tasbih. tasbih, tandir. Berarti kalau di sini Tandir. yang dikatakan dengan tandir tadi, Juz'u yuzkaru li'idra'ati kaidati akhar. di mana perbedaan dengan tasbih? Tasbih Ataupun sebelumnya, bagaimana surah tandir di sini? Tandir itu perbandingan, ya kan? Perbandingan. Jadi apanya yang dibandingkan? Sehingga dia itu bisa berbeda dengan tasbih, penyerupaan. itu bandingannya hukum pada sunat. Mana tadi? Bal yakfi fihi niyatu fi'li shalah kama fi raka'at tahiyah. Itu membandingkan hukum waktu kita salat sunat. Itu membandingannya sama seperti kita mengerjakan salat tahiyat dengan mutlak tanpa mentakhirkan. Pengertian kaf tamsil? Juz'ul yuzkaru li'idra'ati kaidati. Kalau tasbih? Juz'ul yuzkaru li musyarakati fisik. Wa yuhmalu ala ma yuriduhu alal aujuh. Benar, barisnya aujuh. Aujuh, kalimat apa aujuh? Isim apa? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Ya, kan dari segi sarafnya, jangan dari segi nahwu. Atau jangan-jangan barisnya aujah, bukan? Aujuh, bukan aujah. Kalau aujuh kenapa? Karena sudah memperdapat itu. Iya, tapi kan harus ada pertanggungjawaban. Kan laki-laki masa ngikut-ngikut aja. Mana juga jiwa laki-lakinya. Tanggung jawab dong, udah ngerjain. Gimana? Aujuh. Tetap aujuh, tapi rasanya nggak tahu.
selanjutnya tadi di wakata salatul awabil, dan seperti demikian sembahyang segala awabil. Apa maknanya segala awabil? Salat awabil. Salat awabil. Jadi segala awabil. Salat sunat, salat segala awabil itu sunat. Salat segala sunat awabil. Mufradnya apa? Awab. Awabil. Iya. Tadi kan segala sunat awabil. Berarti kalau ini jamak, mufradnya apa? Awab. Salat awab. Awabul. Awabul. Pernah dengar ada salat sunat awab? Mufradnya itu. Iya, mufradnya. Berarti kan ada, kalau mufradnya awab, berarti ada salat sunat awab. Pernah dengar? Atau oke lah, misalnya benar awabin ini jamak apa nak? Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Iya. Nah, definisinya? Kullu ma dalla ala tarim lazimi ma'a salimati bina'i mufradihi min at-takbir. Kalau di sini awabin ini mencukupi syarat-syarat untuk menjadi jamak muzakkar salim? Mencukupi. Lantas mufradnya awab tadi. Apa artinya awab? Kan kalau jamak muzakkar salim itu ada mufradnya. Misalnya muslimina, mufradnya muslim. Mu'minina, mufradnya mu'min. Awabina, mufradnya awab. Pas dengan apa? Pas. Oke, cukup. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audien yang dirahmati Allah, peserta yang barusan turun ujian dari kelas 3D, Dewan Hakim yang terhormat, kita panggilkan peserta yang selanjutnya yang memegang urutan F7 atas nama Tengku Jamalul Hakim yang berasal dari Kuta Pajar. Dewan Hakim yang dirahmati Allah, peserta akan membacakan makra mulai dari halaman 129 pada matan wa sunnah, halaman 129 pada matan wa sunnah, sampai dengan halaman 130 pada matan wa zaniha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna fil niyati idafatu ila Allah ta'ala khurujan min khilafi man awjabaha wa liyatahaqqaqa ma'na al-ikhlas wa ta'arrudu li ada'in aw qada'in wa la yajibu wa in kana alayhi fa'idatun mumathilatun lil mu'adati khilafan lima i'tamadahu al-adra'i wal asahhu sihhatul ada'i bi niyatil qada'i wa aqsihi in uzira bi nahwi ghaimin wa illa batalat qat'an li tala'ubihi wa ta'arrudul istiqbali wa adadi rak'atin للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما
wa sunnah nutqu bimanwiyyin qabla at-takbiri liyusa'ida al-lisanul qalba wa khurujan min khilafi man awjabahu walau syakka hal ata bi kamalin niyati aw la aw hal nawa dhuhran aw asran fa in zakara ba'da qawlin damanin aw ba'da ityanihi biruknin walau qawliyan kal qira'ati batalat salatuhu aw qablahuma fala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunatkan pada niat akan menyandarkan kepada Allah Ta'ala karena keluar daripada khilaf siman yang mewajibkan ia nyaman akannya idhafah, dan supaya bahwa tahqiqlah makna ikhlas, dan disunatkan untuk mendatangkan bagi tunai atau qadha, dan tidak wajib ianya mendatangkan sekalipun adalah di atasnya si musalli itu luput, yang semisil ianya yang luput bagi yang tunai. Hal keadaan sedemikian itu khilaf bagi barang-barang yang telah berpegang akannya barang oleh Imam Azra'i, dan bermula pendapat asah itu sah tunai dengan niat qadha, dan sebaliknya sedemikian jika diazarkan dengan seumpama mendung, dan jika tidak niscaya batal ianya salat hal keadaan pasti karena main-mainnya seseorang. Dan disunatkan akan mendatangkan bagi menghadap kiblat dan bilangan rakaat karena keluar daripada khilaf siman yang mewajibkan ia nyaman akannya mendatangkan bagi keduanya. Dan disunatkan akan bertutur dengan yang diniatkan sebelum takbir supaya bahwa memudahkan oleh lisan akan hati, dan karena keluar daripada khilaf siman yang mewajibkan ia nyaman akannya bertutur dengan yang diniatkan. Dan jikalau ragu ianya seseorang adakah mendatangkan ianya seseorang dengan kesempurnaan niat ataupun tidak, ataupun adakah meniat ianya seseorang akan zuhur ataupun akan asar, maka jika teringat ianya seseorang sesudah panjang zaman ataupun sesudah mendatangkannya seseorang dengan satu rukun, sekalipun ada ianya rukun itu qauli seperti qiraah, niscaya batal salatnya man, ataupun sebelum keduanya niscaya maka tidak batal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam niat disunatkan untuk menyandarkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilat yang pertama untuk disunatkannya menyandarkan niat kepada Allah taala karena keluar daripada khilaf ulama-ulama yang telah mewajibkan untuk mengidhafahkan niat kepada Allah taala. Dan mengilatkan untuk yang kedua supaya lebih pasti daripada makna keikhlasan, dan juga disunatkan untuk mendatangkan bagi fardu ataupun qadha. Jadi di dalam niat disunatkan untuk mendatangkan apakah sembahyang yang kita lakukan adalah sembahyang fardu ataupun sembahyang qadha, dan tidak wajib untuk mendatangkan apakah sembahyang itu fardu ataupun tunai ataupun qadha, sekalipun seseorang yang bersembahyang itu memiliki sembahyang yang luput yang serupa dengan sembahyang yang tunai yang ia lakukan. Pendapat sedemikian khilaf bagi pendapat yang telah berpegang oleh Imam Azra'i. Namun pada pendapat asah menyatakan bahawa sah sembahyang tunai dengan niat qadha, dan juga sebaliknya. Bagaimana sebaliknya? Sah
qada dengan niat tunai. Syaratkan jika azar. Adapun bentuk azar dengan seumpama mendung. Dan jika tidak ada keudharan, maka dengan cara sedemikian itu membatalkan sembahyang secara pasti. Dikarenakan di saat kita meniatkan tunai, namun yang kita laksanakan adalah qada, kita dikirakan bermain-main dengan sembahyang. Dan disunatkan pula untuk mendatangkan di dalam niat adalah menghadap kiblat dan bilangan rakaat. Adapun ilat disunatkan untuk mendatangkan menghadap kiblat dan bilangan rakaat adalah untuk keluar daripada khilaf ulama-ulama yang telah mewajibkan untuk mendatangkan keduanya. Dan adapun sunat yang selanjutnya adalah untuk bertutur dengan apa yang diniatkan sebelum takbir. Adapun kegunaan meniatkan mengadakan dengan yang diniatkan sebelum takbir adalah supaya lisan tersebut dapat memudahkan hati ketika meniatkan, dan juga karena keluar daripada khilaf ulama-ulama yang telah mewajibkan sedemikian. Dan jikalau seandainya seseorang ragu apakah ia telah mendatangkan dengan kesempurnaan niat ataupun tidak, ataupun dia ragu adakah meniatkan zuhur ataupun sudahkah dia meniatkan asar, maka seandainya teringat sesudah panjang zaman, kadar panjang zaman dengan sekira-kira kadar satu rukun, ataupun sesudah mendatangkannya seseorang dengan satu rukun, sekalipun rukun yang dia dadakan adalah rukun qauli, maka salatnya telah batal. Namun seandainya teringat sebelum panjang zaman ataupun sebelum mendatangkan satu rukun, maka salatnya dikirakan sebagai salat yang tidak batal. Sekian. Disunnahkan untuk mendatangkan idhofah kepada Allah dan mendatangkan ada dan sebagainya. Ya, tolong dibacakan niat yang sempurna. Contohkan, maksudnya contohkan niat yang sempurna dengan sandaran-sandaran tersebut. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kemudian pada matan wala yajibu pada halaman 129, wala yajibu, fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya dhamir dalam. Ya, dhamir dalam. Jadi setiap nisbah ataupun isnad tentunya tidak sunyi daripada hukuk men ataupun qiyam bi. Ya, coba dijelaskan bagaimana pengertian hukuk men ataupun qiyam bi. Hukuk men adalah terjadi fa'il, terjadi fi'il daripada hasil pekerjaan daripada si fa'il. Sementara qiyam bih, fi'il tersebut ataupun perbuatan itu bukan lahir daripada si fa'il, akan tetapi jatuh perbuatan di atasnya si fa'il. Jadi pada wala yajibu ini coba ditentukan salah satu di antara keduanya. Qiyam bih. Kenapa? Dikarenakan hukum tidak wajib bukan dikerjakan oleh ta'arud, akan tetapi hukum tersebut terjatuh di atas diri ta'arud. Ta'arud yang mana? Wala yajibu tidak wajib ianya
ta'arud. Ianya ta'arud. Tidak wajib ianya Ta'arud, ta'arud. mendatangkan. Ya, mendatangkan itu terjadinya daripada wajib. Ya, Terjatuh hukum wajib di atas ta'arud. terjatuh hukum wajib. Kalau misalnya dikatakan hukum men, bagaimana? Seandainya dikatakan hukum amal, Ya. maka tidak wajib tersebut adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh ta'arud. Salah nanti. Salah. Maksudnya? Kalau kiam B, Yang B, hukum wajib berdiri dengan ta'arud. lanjut. Kalau hukum men berarti ta'arud yang mengerjakan la yajib. Ta'arud yang mengerjakan. Ya. Kemudian di sini wa sunnah fi niyati idhafatu ila Allah. Wa sunnah. Jadi dimajhulkan di sini. Berarti fi'il madhi yang dibina bagi majhul. Yang ingin ditanyakan, kenapa pada kata-kata sunnah sering kita dapatkan baik dengan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' dibawakan dengan majhul, wa tusannu, wa yusannu, wa sunnah. Tetapi pada kata-kata wajib biasanya langsung wa yajibu, wa la yajibu, seperti contoh di bawah ini. Kenapa seperti demikian? Apakah ada kekhususannya ataupun bagaimana? Inti pertanyaannya, wa sunnah di sini kenapa dimajhulkan? Kenapa tidak ma'ruf saja? Pas. Kemudian sunnah itu merupakan hukum. Bagaimana yang dikatakan dengan sunnah? Pengertian. Ta'rif daripada sunnah. Bukan sunnah hadis, sunnah. Pas. Lupa. Satu lagi. Jadi berkaitan dengan tadi ada namanya isnad fi'il kepada fa'il, ada di atas nama qiyam bih ataupun uqmin. Bagaimana pilihannya kalau isnad fi'il kepada naib fa'il? Jika memiliki perkara yang sama. Ya bagaimana? Berarti diisnadkan atas apa? Diisnadkan baik hukum men ataupun qiyam bih. Bukan langsung Hukum alih. Hukum alih. Okey. Wa ta'arrudu li adain au qada'in. Ta'arrudu atau ta'arrudun, beda tidak antara yang bertanwin dengan yang tidak bertanwin? Bedanya? Kalau ta'arrudun berarti lafaz tersebut tidak diidhafahkan. Sementara ta'arrudu mengatakan bahwa lafaz tersebut diidhafahkan. Jadi bacanya tanpa tanwin ya? Tersalah. Oke, jadi yang benarnya dengan tanwin. Iya. Tanwin apa? Pas. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah, peserta yang barusan turun, utusan dari kelas 3C. Kita panggilkan peserta yang selanjutnya yang memegang urutan F8 atas nama Tengku Rahmadani yang berasal dari Buru.
Dewan Hakim yang terhormat, peserta akan membacakan makhraj mulai dari halaman 126 pada matan faslun, halaman 126 pada matan faslun sampai dengan halaman 128 pada matan wa yakfi niyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifatis salati. Arkanus salati ay furudiha arba'ata asyara bija'li tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan. Ahaduha niyatun wa hiyal qasdu bil qalbi li khabarin innamal a'malu bin niyati fayajibu fiha ay niyati qasdu fi'liha ay salati litatamayyiza an baqiyatil af'ali wa ta'yinuha min dhuhrin ay aw ghairiha litatamayyiza an ghairiha fala yakfi niyatu fardil waqti walau kanatis salatul maf'ulatu naflan ghaira mutlaqin karrawatibi was sunnanil muakkidati أو ذات السبب فيجب فيها التأيين بالإضافة إلى ما يعينها كسنة الظهر القبلية أو بعدية وإن لم يؤخر القبلية ومثلها كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدها وكعيد الأضحى أو الأكبر أو فطري أو الأصغر فلا يكفي صلاة العيد wal witri sawa'ul wahidatu wazza'idatu 'alaiha. Bermula ini itu satu fasal pada sifat daripada sembahyang. Bermula segala rukun daripada sembahyang, artinya segala fardunya sembahyang itu 14 dengan menjadikan tumakninah pada tempatnya tumakninah akan sebagai rukun yang satu. Bermula salah satunya rukun sembahyang itu niat dan bermula dianya niat itu memaksudkan dengan hati karena ada satu hadis hanya saja bermula segala perbuatan itu sebut dengan niat, maka wajib padanya niat oleh memaksudkan mengerjakannya sembahyang supaya membedakan ianya satu sembahyang daripada sisa-sisa segala perbuatan dan oleh menentukannya niat daripada zuhur atau selainnya zuhur supaya membedakan ianya zuhur daripada selainnya zuhur. Maka tidak memada oleh niat fardu waktu sekalipun adalah solat yang diperbuat akannya sembahyang akan itu sunat selain sunat mutlak seperti rawatib dan sunat yang diwaktukan atau mempunyai sebab. Maka wajib padanya tiap-tiap oleh menentukan dengan cara menyandarkan kepada sembahyang yang menentukan ianya seorang akannya sembahyang seperti sunat zuhur yang qabliyah atau sunat zuhur yang ba'diyah sekalipun tidak mentakhirkan ianya seorang akannya qabliyah. Dan bermula seumpamanya zuhur itu tiap-tiap sembahyang sebut baginya sembahyang itu sunat sebelumnya sembahyang dan itu sunat sesudahnya sembahyang. Dan seperti hari raya Adha atau hari raya Akbar atau hari raya Fitrah atau hari raya Asghar. Maka tidak memadalah oleh lafaz salatul aidi dan witir bersamaan itu satu dan lebih di atasnya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini sang pengarang ingin menjelaskan tentang sifat daripada sembahyang. Ada 14 yang mana 14 tersebut dengan menjadikan tumakninah pada tempatnya tumakninah akan sebagai rukun yang satu yang menjadi rukun daripada sembahyang. Yang pertama yaitu niat. Makna daripada niat yaitu memaksudkan dengan hati. Mengapa? Karena ada satu hadis yang menyatakan bahwasanya segala perbuatan itu sebut dengan niat. Maka dikarenakan demikian, maka ada beberapa unsur yang menjadi wajib pada niat. Yang pertama yaitu memaksudkan mengerjakannya sembahyang
bertujuan untuk membedakan ianya sembahyang yang kita kasatkan tersebut daripada ketinggalan segala perbuatan-perbuatan yang lain. Dan unsur yang kedua yang diwajibkan pada niat yaitu menentukannya sembahyang. Apakah sembahyang kita tentukan itu daripada zuhur atau selainnya zuhur? Juga bertujuan untuk membedakan sembahyang yang kita tentukan tersebut daripada selain yang kita tentukan. Maka karena demikian ini belum memadai, tidak memadai jika kita meniat dengan niat fardu waktu. Sekalipun yang kita kerjakan tersebut itu sembahyang yang sunat, seperti sembahyang rawatib dan sunat yang diwaktukan atau mempunyai sebab selain sunat yang mutlak, maka wajib padanya tiap-tiap, yaitu pada sembahyang rawatib dan sunat yang diwaktukan atau yang mempunyai sebab ini, agar kita menentukan dengan cara kita sandarkan kepada sembahyang yang mana sembahyang tersebut yang kita tentukan, seperti sunat zuhur yang qabliyah. Jika kita ingin hendak melakukan sembahyang sunat zuhur yang qabliyah, maka diwajibkan untuk kita tentukan, atau sunat zuhur yang ba'diyah juga diwajibkan untuk menentukan sembahyang zuhur tersebut. Sekalipun sembahyang sunat zuhur yang qabliyah yang kita kerjakan tersebut ini kita lakukan pada tempatnya dengan makna tidak kita takhirkan. Dan yang wajib untuk menentukan pada niat lagi itu tiap-tiap sembahyang yang mana sembahyang tersebut memiliki sunat sebelumnya sembahyang dan sunat sesudahnya sembahyang. Dan seperti hari raya Adha atau juga dikenal dengan hari raya Akbar atau hari raya Fitri atau Asgar, pada setiap-tiap sembahyang tersebut juga diwajibkan dengan menentukan pada niat. Maka karena demikian ini belum memadai, yaitu tidak memadai jika kita hanya meniatkan dengan lafaz salatul aidi. Dan seperti witir, bersamaan yang witir yang kita kerjakan tersebut ini 1 rakaat dan ataukah itu lebih di atasnya 1 rakaat. Sekian. Jadi yang pertama pada kata-kata wahia al-qasdu bil qalbi. Wahia di sini isim zamir yang dia itu diirabkan kepada mubtada. Ini salah satu daripada ketentuan ataupun syarat bagi mubtada adalah dia itu mesti ma'rifah. Jadi isim zamir di sini apakah isim ma'rifah? Iya. Dengan apa ma'rifah isim zamir? Kalau isim damir, ma'rifahnya dengan dirinya isim damir. Ma'rifahnya dengan? Memang diri isim damir tersebut yang menjadi tanda ma'rifah. Memang diri isim zamir yang menjadi tanda ma'rifah. Jadi tanda dirinya itulah dirinya, bukan dengan marja. Ketika kita mengatakan dan bermula dia, tahukah tidak kita kalau seandainya tidak tempat kembalinya, tidak ada tempat kembali zamir? Tidak juga. Berarti pada marja. Kemudian arkan di sini tasniyah, mufrad ataupun jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Bagaimana yang dikatakan dengan jamak taksir? Ma tagayyara fihi bina'u wahidihi min naqsin aw ziyadati aw tabdili syekh. Kalau di sini perubahannya dengan sebab apa? Dengan sebab ziyadah. Ziyadah beserta berubah bentuk. Jadi perubahan daripada mufrad kepada isim tamir kepada jamak taksir itu dengan sebab berapa perkara? Ada 3 perkara. 3. Okey. Pada halaman 127 di bawah ada matan kullu sholatin. Ya kan? Kullu sholatin, kullun yang idhofahkan kepada isim yang nakirah ataupun ma'rifah itu memiliki perbedaan. Ya kan? Ada yang umum ajza dan ada yang umum afrad. Kalau yang pada contoh kullu sholatin di sini, faedahnya apa? Kullu afrad umum,
umum afrad. Ya. Yakin? Pas. Arkanus salati dalam matan ditafsirkan dengan furuduha. Kira-kira bisa dijelaskan kenapa arkanu ditafsir dengan furud? Apakah ada perbedaan antara arkanu dengan furud? Ada. Jika dibawa dengan kalimat arkanu, ini jamaknya tertentu dari 3 hingga 10, sedangkan dengan furudu itu dari 10 hingga selebihnya. Ditafsirkan dengan furudu dikarenakan ada 14 rukun sembahyang. Kalau misalnya dari sudut pandang ilmu usul fiqh, apakah terdapat juga perbedaan antara arkanu dengan furud? Kayaknya tidak. Kayaknya tidak. Tapi misalkan ini dalam bab haji misalnya, beda nggak rukun haji dengan fardu haji? Beda. Beda. Kalau di sini dalam bab 9 tidak beda. Selain dengan haji itu tidak beda. Tadi bilangnya kayaknya nggak ada. Masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Berarti kalau misalnya di dalam bab haji apa perbedaan antara rukun dengan fardu? Jika kita meninggalkan rukun haji itu haji kita tidak sah, sedangkan jika kita meninggalkan fardu haji, haji kita tetap sah, akan tetapi kita diwajibkan untuk membayar dam. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, para audien yang dimuliakan Allah, peserta yang barusan turun ialah utusan dari kelas 3B. Kita panggilkan peserta yang terakhir yang memegang urutan F9 atas nama Tengku Ulil Amri yang berasal dari Mekah. Dewan Hakim yang terhormat, peserta akan membacakan makra mulai dari halaman 134 pada matan Wasunnah Jazmu, halaman 134 pada matan Wasunnah Jazmu, sampai dengan halaman 135 pada matan Qalal Mutawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna jazmu ra'ihi ay takbiri khurujan min khilafi man awjabahu wa jaharu bihi lil imami kasairi takbiratil intiqalati wa raf'u kafayhi aw ihdahuma in ta'assara raf'al ukhra bikashfin ay ma'a kashfihima wa yukrahu khilafuhu wa ma'a tafriqi asabi'ihima tafriqan wustan hadwa ay muqabila mankibaihi bihaythu yuhadi atrafa asabi'ihi a'la udunayhi wa ibhamuhu syahmatai udunayhi wa rahatahu mankibaihi liittiba'i wa hadzal kaifiyatu tusannu ma'a jami'i takbiri taharrumi ba'ay yaqranahu bihi ibtida'an wa yanhiyahuma ma'an wa ma'a ruku'i lil ittiba'i waridi min turuqin katsiratin wa raf'i minhu ay min ar-ruku'i wa raf'i min tashahhudin awwalin
lilittiba'i fihima wa wad'uhuma tahta sadrihi wa fawqa surratihi lilittiba'i akhadha biyaminihi ku'a yasarihi wa radduhuma min ar-raf'i ila tahta sadri ula min irsalihima bil kulliyati thumma istinafi raf'ihima ila tahta sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disunatkan akan jazam sukun ra-nya takbir karena keluar dari khilaf siman yang memperwajib ia nyaman akan jazam. Dan disunatkan akan memperbesar dengannya takbir bagi imam sama seperti sisa takbir intiqalan. Dan disunatkan akan angkat dua tangan telapak tangannya seseorang atau salah satu keduanya dua telapak tangan. Jika sukar ia seorang akan angkat yang lain beserta membuka keduanya duanya telapak tangan, dan dimakruhkan akan sebaliknya buka. Dan beserta memisahkan ianya seorang akan asabi' kedua ujung anak jari keduanya akan sebagai pisah yang pertengahan pada setentang dua bahunya seorang, dengan sekira-kira mempertentang ianya seorang akan ujung jarinya seseorang akan setinggi-tinggi dua telinganya seorang, dan akan ibu jarinya seseorang akan dua bawah putik dua telinganya seseorang, dan telapak tangannya seseorang akan dua telapak tangan seseorang akan dua bahunya seseorang karena ittiba'. Dan bermula ini cara itu disunatkan beserta sekalian takbiratul ihram, dengan bahawa menyertai ini seorang akan nyarafa dengan takbiratul ihram pada permulaan dan mengakhiri keduanya hal keadaan beserta ruku karena itba' yang warid daripada jalan yang banyak, dan bangun daripadanya ruku dan bangun daripada tasyahud yang awal karena itba' pada keduanya. Dan disunatkan akan meletak keduanya di bawah duanya telapak tangan di bawah dadanya seorang dan di atas pusatnya seseorang karena itba'. Hal keadaan mengambil dengan tangannya seseorang akan pergelangan tangan kirinya seseorang, dan bermula mengembalikan keduanya tangan daripada angkat kepada di bawah dada itu terlebih baik daripada melepaskan keduanya dua telapak tangan dengan keseluruhan. Kemudian memulai seorang akan angkat keduanya dua tangan kepada bawah dadanya seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat kita takbir tersebut, itu lafaz takbirnya pada ra-nya itu disunatkan untuk kita jazamkan. Karena alasannya karena ada beberapa khilaf, ada pendapat di mana siman yang mengatakan bahwa jazam ra ini itu wajib, dan ada yang mengatakan tidak wajib. Maka keluar dari khilaf tersebut kita mengambil jalan sunnah. Dan disunatkan akan membesar bagi imam itu membesarkan suaranya ketika takbir, sama seperti takbir intiqalan. Dan disunatkan akan angkat dua tangannya seseorang, atau jika susah seseorang tersebut untuk mengangkat dua tangan, maka dia boleh mengangkat satu tangan saja dengan beserta membuka keduanya tangan. Dan dimakruhkan kalau kita genggam tangan saat takbir itu dimakruhkan beserta beserta memisahnya seseorang tersebut memisah anak jarinya seseorang akan sebagai pisah yang pertengahan, jangan terlalu renggang tapi pertengahan saja. Hal keadaan angkat tersebut, seseorang yang angkat tersebut itu menentangkan ianya dua telapak tangan tersebut, ia seorang akan
dua bahunya seorang dengan sekira-kira mempertentang bagaimana surahnya dengan sekira mempertentang akan ujung jarinya seseorang akan setinggi-tinggi dua telinganya seorang, dan ibu jari tersebut itu di bawah dua putik telinga seorang, dan dua telapak tangannya itu setentang dengan dua bahunya seorang. Karena ini ikut Nabi dan bermula ini ini sunat. Beserta sekalian takbiratul ihram, di mana kita angkat tersebut itu beserta dengan takbiratul ihram. Bagaimana surahnya? Itu dengan bahwa kita menyertai angkat tersebut dengan takbiratul ihram pada permulaan, dan kita akhiri keduanya, takbiratul ihram dan angkat hal keadaan beserta. Dan angkat tangan tersebut ini beserta ruku, karena ikut itba' juga yang warid, yang sudah warid daripada jalan-jalan yang banyak. Dan disunatkan akan rafa' pula ketika kita bangun daripada ruku dan bangun daripada tasyahud awal, maka itu disunatkan juga untuk mengangkat tangan kita pada ketika takbir, karena ini itba' juga. Dan disunatkan bagi kita itu meletakkan dua tangan kita tersebut setelah kita angkat pada ketika takbir, itu kita letakkan di bawah dada dan di atas perut. Jadi di pertengahan antara duanya itu kita letakkan tangan kita, karena itba', yang mana cara kita letakkan tersebut itu kita ambilkan tangan kanan, akan kita pegang dengan tangan kanan kita, akan pergelangan tangan kiri kita, dan bermula dan mengembalikan keduanya daripada, dan ketika kita mengembalikan tangan kita daripada rafa' kepada bawah dada kita, itu terlebih baik daripada kita melepaskan dan kita angkat tersebut terus kita lepaskan dengan keseluruhan, kemudian baru kita mulai akan angkat dua tangan tersebut kepada bawah dada kita. Di awal Makrah halaman 134. In ta'assara raf'al ukhra. Benar barisnya seperti itu. Ya. In ta'assara raf'al ukhra berarti in ta'assara fi'il, raf'anya maf'ul. Ta'assara wazan ya. Tafa'ala. Faedah babnya Mutawa'ah biasanya memiliki maf'ul. Coba contohnya contohnya satu yang mutawa'ah yang dalam taminah. Pas. Berarti ini gimana nih pertanggungjawabannya? Raf'a. Tetap raf'a. Ada yang binanya mutawa'ah juga memiliki maf'ul. Jawab. Enggak tahu. Kemudian penjelasan pada wasunna jazmur ra'ihi, coba dipraktekkan bagaimana cara bacanya yang sunnah. Allahu Akbar. Arti yang sunnahnya dimatikan pada ra. Kemudian yang di depannya ay at-takbir. Jadi ay di situ faedahnya apa? Sudah barang tentu makna ay adalah tafsiriyah, penjelasan. Jadi makna penjelasan di situ apakah tabyinul murad, tatimul mufad ataupun tahlilul alfad. Yubayyinul murad. Kenapa yubayyinul murad? Menyatakan maksud daripada dhamirnya tersebut kembali kepada atas. Bukankah itu lebih cocok kepada tahlilul alfad, menguraikan lafaz?
Kalau menguraikan alfat itu menguraikan satu-satu, bukan itu. Ra-nya begitu, artinya ra ini begini ataupun jazmu begini. Itu kan dinamakan dengan menguraikan alfat. Jadi di sini ra'ihi, hi di sini isim zamir. Jadi ada marja'nya, dijelaskan marja'nya kemana sehingga oleh musannif mentakdirkan at-takbir. Jadi bukan tahlil alfat. Menyatakan maksud daripada dhamir tersebut. Maksud zamir. Kalau maksud itu menyatakan maksud daripada suatu lafaz yang mungkin biasanya ada waham pada lafaz itu kepada makna yang lain, sehingga oleh musannif menjelaskan maksudnya adalah seperti ini. Akan tetapi di sini sebagaimana layaknya pengertian daripada isim zamir adalah kinayah untuk lafaz yang zahir. Bukankah di sini untuk menguraikan lafaznya? Menyatakan maksud daripada dhamir ini mungkin terwaham bukan kepada takbir, tapi pada ketika musannif mentafsirkan maksud daripada dhamir tersebut kepada takbir, maka ayat tersebut berfaedah membayani murad. Okey, berarti walau qati'tu qat'an tetap ayat itu adalah tabinul murad. Okey. Di bawah halaman 134 pada a'la uzunaihi. A'la uzunaihi. A'la kalimat apa? Isim apa? Isim tafdhil. Pengertiannya memiliki di atas lebih, atas lebih. Lebih keduanya atau lebih apanya? Maksudnya lebihnya bagaimana? Apa ada yang samanya, kemudian ada yang salah satunya lebih, atau bagaimana? di sini isimnya isim tafdhil tapi tidak berfaedah sebagai tafdhil karena tidak ada di depannya itu perbandingan. Tidak ada perbandingan pada kalimat ini. Kalau yang ada perbandingan seperti contohnya apa? Zaitun akrama minka, bermula si Zaid itu terlebih mulia daripada engkau. Jadi si Zaid ini terlebih mulia daripada engkau. Akan tetapi dia tersebut juga mulia tetapi lebih mulia si Zaid. Begitu pemahaman. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para audiensi yang dimuliakan Allah serta Dewan Hakim yang terhormat, yang barusan turun ialah utusan dari kelas 3A. Dengan berakhirnya Tengku Ulil Amri, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Namun kami harapkan kepada seluruh santri tidak meninggalkan tempat dahulu. Selagi kami harapkan kepada seluruh santri diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, karena ada penyampaian daripada ketua panitia. Kemudian para sidang thalabah dan penonton yang setia, InsyaAllah pada malam besok akan dilanjutkan dengan tingkatan ulia dengan kitab Kanzul Raghibin ataupun Al-Mahalli, serta dengan pengumuman semifinal. Kami sebagai pembawa acara, di mana ada letak silaf dan kesalahan, kami mohon beribu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kau ci jak kan, kaji duk tak leh. Belum kerati.